Nah, kalau kita cinta Nabi, ayo kita perhatikan umat Nabi Muhammad. Tadi kita katakan dua model manusia. Yang pertama adalah di saat orang melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kalau kita sudah bisa mandang dia dengan pandangan kasih, bukan pandangan merendahkan, sehingga setelah itu kita langsung ingat Nabi Muhammad, maka ketahuilah Anda punya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir mendengar berita suatu ketika bahwasanya Imam, di kampung sebelah ada orang berzina. Di kampung sebelah ada orang berzina. Kampung sebelah, iya Imam. Tiba-tiba menangis derai air mata. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya Imam, apakah itu anakmu atau saudaramu kok sampai engkau menangis seperti itu? Dijawab tidak. Lalu kenapa kau menangis? Yang aku tahu kampung sebelah semuanya umat Islam, berarti yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku sedih jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Bahkan menangis padahal dia tidak kenal orangnya. Hari ini tetangga berzina dijakin bahan gunjingan, diomongkan, bahkan kadang gunjingnya waktu tahajudan. Berdua sama suaminya lagi tahajudan, ternyata ada motor datang, motor jam 3 malam. Dibuka korden sebentar, rupanya anak tetangga yang perempuan itu diantarkan laki-laki. Lagi tahajudan sama istri dia. Malam-malam anak tetangga diantarin laki-laki. Kata istrinya, mana? Oh yang benar. Oh ya astagfirullah, sama. Mboknya dulu juga begitu, sering bawa laki-laki. Loh, tahajudan ngomongin orang lain. Ahli tahajud di tengah malam gunjing. Mana cinta? Mestinya kalau dia ahli tahajud dia nangis dia, ya Allah, itu tetanggaku baik kepadaku ya Allah. Malam-malam anak perempuannya dibawa laki-laki. Malam-malam anak perempuannya dibawa laki-laki. Kami mohon ya Allah, jadikan itu malam bersama laki-laki yang terakhir. Jadikan besok ya Allah dengan yang halal ya Allah. Begitu selesai. Mana hati kita saat ini? Kita sering ngaku-ngaku cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin menguji hati Anda apakah ada cinta Nabi, ini yang pertama, melihat orang yang paling maksiat pun Anda langsung ingat Rasulullah. Sedih. Bukan bertepuk tangan hari ini, hasut. Karena kita nggak seneng, orang bermaksiat malah kita gembira. Misalnya, kita lagi nggak seneng sama Gus. Kalau ada Gus maksiat langsung ketawa. Tuh kan, ada Habib maksiat senang. Tuh kan, ada Kiai kepleset. Kan ada Kiai kepleset, wah senang dia tepuk tangan. Tuh Ustadz pondok, tidak percaya pondok. Kok bisa ada pondok Kiainya kepleset, kok dia bangga, dia senang, pasti keropos cintanya. Mestinya dia nangis dia. Pondok itu atas nama Nabi Muhammad, atas nama Islam, lalu ada pondok yang melakukan kesalahan, nangis. Tapi dia bertepuk tangan karena hasud. Ustadz sebelah rumah dia melakukan kesalahan. Tuh kan, sudah aku duga dari dulu. Sudah aku duga dia. Ya salam. Kayak keramat dia, kayak sudah kasyaf. Masya Allah, lihat, kita perlu menata hati kita. Hai hamba Allah, jangan bertepuk tangan jika ada hamba Allah yang melakukan kemaksiatan, siapapun dia, biarpun dia musuh bebuyutan Anda dalam urusan dunia. Jangan sampai kita bertepuk tangan. Yang kedua adalah untuk mengukur cinta kita adalah berhadapan dengan umat Nabi Muhammad yang berbuat dolim kepada kita. Kita perlu tata hati kita. Sebab baginda Nabi, kalau kita ingin ikut Nabi, pernah menyebutkan dabba alaikum da'ul umami qablakum. Awas merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Apa itu? Al-baghdha, saling benci, kebencian. Wa yal khaliqatu, itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan kalau itu mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi mangkas agama. Benci itu mangkas agama, dendam di dalam hati. Di saat ada orang berbuat salah kepada kita, awas hati-hati, jangan-jangan itu umpan setan, dia zalim dengan kejahatannya. Tapi kita bisa melakukan kejahatan baru dengan dendam di hati kita. Kalau kita gambarkan, mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita, dijauhkan dari rebutan waris. Nah ini waris ini baru lagi, katanya cinta Nabi, ngerebut waris saudaranya. Ini model apa? Kok bisa ngerebut waris saudaranya? Sementara perebut waris itu
Kalau kita cermati, orang berebut waris saudaranya itu telah melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu aja cukup masuk neraka paling dalam, tapi 3 langsung dilakukan si perebut waris. Apa dosanya perebut waris? Yang berebut waris, dosa yang pertama adalah durhaka ke orang tua karena nyakiti anaknya orang tua. Yang kedua, mengambil hak saudara. Yang ketiga, mutus tali persaudaraan. Cuman karena dosa perebut waris ini gede banget, ini setannya gede banget. Yang gede setannya bukan hartanya. Sehingga kalau kita cermati di alam nyata ini, semoga ini orang yang terjaga oleh Allah. Yang kalau kita amati urus di alam nyata ini, lihat kebencian gara-gara waris, permusuhan gara-gara waris. Yang gede setannya bukan hartanya. Sehingga yang rebut waris bukan si kaya raya saja, si fakir rebutan meja patah kaki, keset suwek, tahu suwek, robek, panci bolong, direbut, yang penting masuk neraka jahanam. Dan ternyata bukan orang bodoh saja, orang alim berebut. Kiai meninggal dunia, punya anak muda, kiai muda rebutan kantin pondok, tidak selesai sampai hari ini, rebut, yang penting masuk neraka. Allah, ini kelas ulama pun ada. Kenapa? Setannya yang gede. Sudah begitu ngaku cinta Nabi, sama adiknya saja tidak cinta, yang ibunya sama, bapaknya sama, keluarga. Ini dia, benci, dendam di dalam hati. Ayo hari ini kita hilangkan dendam. Kalau pengen menghapus dendam, ingat bahwasanya di situ ada Nabi Muhammadnya. Oh, dia kurang ajar sama saya, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ini pernah dibelenggu ayam mehnah. Itu kan kejadian waktu kaum Mu'tazilah berkuasa, Daulah Abbasiyah. Itu ulama-ulama ahli sunnah itu betul-betul diintimidasi, diancam, ada yang dibunuh segala macam. Termasuk yang dihukum berat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad manusia dengan tinggi ilmunya, dengan kehebatannya, ada marah. Kemudian dia ngomong, akan aku tuntut nanti yang menghukum saya di akhirat. Sampai ada rantainya itu dikatakan, ia akan aku jadikan saksi dalam riwayat untuk aku tuntut nanti di akhirat. Kalimat ini didengar oleh orang nyampe kepada khalifah. Dengar itu khalifah datang, ya Imam Ahmad, aku minta maaf, aku dengar kau tidak terima, kau akan tuntut di akhirat. Imam Ahmad, aku minta maaf. Lalu Imam Ahmad melihat wajah khalifah. Setelah melihat wajah khalifah, menitikkan air mata. Demi Allah, telah aku maafkan engkau dan ayahmu. Aku baru sadar engkau adalah umat Nabi Muhammad, dan engkau adalah, kalau aku rendet ke atas, engkau adalah cucunya Sayyidina Abbas. Ingat Rasulullahnya, ingat Sayyidina Abbasnya, langsung hilang dendam. Karena ada Nabi Muhammadnya, ada Rasulullahnya, langsung hilang dendam itu. Jadi begitulah, seharusnya kita mudah menghapus dendam karena ada Rasulullahnya. Lalu bagaimana menghilangkan dendam ini? Ya kita ganti dong dengan kebaikan yang kita berikan, dimulai dengan panjatan doa. Selamat tinggal dengan dendam. Kan orang-orang hebat itu cirinya begitu, punya qalbun salim, hati yang bersih, disakiti senyum. Sehingga para kekasih Allah yang hatinya bersih itu sampai bingung, gimana sih rasanya dendam itu? Disakiti, dia membalas. Imam Hasan Basri digunjing sama orang, berita masuk Imam Hasan Basri, Imam, ada orang ngomongin gunjing anda. Oh, pas kebetulan waktu itu dapat rutop itu adalah korma seger yang paling enak yang beliau miliki, satu nampan rutop bagus. Tolong kirimkan ini kepada orang yang telah menggunjingku. Bingung yang disuruh, Imam Ahmad, ada apa-apaan ini? Iya, apakah tidak boleh aku membalas kebaikan? Apakah aku tidak boleh membalas orang yang telah memberikan kepadaku kebaikan? Kebaikan apa? Bukankah orang yang menggunjingku telah menghapuskan dosaku? Bukankah orang yang menggunjingku telah menghapus dosaku? Maka karena dia dosaku terkurangi, ini aku berikan hadiah untuk dia. Nggak pakai marah-marah, nggak pakai dia ngedendam. Ayo kita mulai hari ini, sebelum kita tutup, biasakan tidak mendendam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah amalan para kekasih Allah. Waliullah, punya qalbun salim.
Sehingga kalau dengan orang yang bermusuh itu seperti waliyun hamim ka'annahu, seolah-olah. Kalimat ka'annahu dalam Al-Quran itu menunjukkan itu bukan kekasihnya, tapi cuman karena dia bisa menata hati orang yang memusuhinya, dia bisa bergaul dengannya seperti bergaul dengan orang yang sangat dicintai. Ada dalam Al-Quran disebutkan tentang orang bertakwa yang tempatnya di surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Orang-orang bertakwa tempatnya di surga. Ciri-ciri orang bertakwa adalah memang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang berderma di dalam keadaan kaya raya, berderma bahkan di dalam keadaan sempit pun dia berusaha untuk bisa berderma. Lanjutannya apa? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Urusan pribadi bukan urusan agama yang diganggu. Hartaku diambil, aku marah, menuntut ke mahkamah boleh, tapi tidak usah pakai marah-marah dendam. Wal kadhiminal ghaidha, aku dicaci, aku diolok, aku disakiti, maka segera menata hati. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah belum cukup, sebab kalau amarah hanya ditahan bisa meledak esok hari. Pastikan engkau memaafkan, wal afina 'anin nasi, dan memaafkan orang yang berbuat salah. Sehingga seorang mukmin sejati, orang bertakwa, setelah dia merasa bahwasanya dia telah disakiti, dizalimi, dia mungkin sesak hatinya, tapi sesaknya tidak dia ungkapkan. Kemudian dia tutup dengan aku ampuni dia, aku maafkan dia, plong. Akan tapi biar plong itu masih ada sisa-sisanya, kadang-kadang bisa jadi nanti bisa menjadi sebab kembali lagi dia marah. Aku harus bersihkan sisa-sisa amarahku, sisa-sisa dendamku ini adalah dengan Allahu yuhibbul muhsinin, Al-Quran. Allah senang dengan orang yang berbuat baik, malah berbuat baik. Makanya para kekasih Allah itu kalau dijahatin malah ngebaikin. Makanya Anda kalau dapat hadiah dari ustadz sama kiai jangan GR, gede ke rumangsa. Jangan-jangan Anda telah menyakiti beliau cuman karena ini orang hebat, tidak ingin hatinya kotor, langsung kasih hadiah kepada Anda. Begitu. Bukankah Nabi menyebutkan tahadu tahabu? Dengan memberi hadiah akan muncul cinta. Jadi kalau Anda marah dengan orang lain itu, Anda kalau marah dendam pada seseorang, berikan kebaikan, akan hilang itu amarah. Ini malam ini kita malah minta merajut cinta dengan Nabi dengan cara merajut cinta dengan umat Nabi. Siapa yang Anda marahi? Saudara merebut waris, gempur setiap malam doakan, ya Allah, semoga saudaraku ini kau beri kekayaan yang melimpah sehingga kelak bisa mengembalikan hak waris saya. Jangan digunjing setiap hari dengan istrinya, selalu beralasan di saat kurang rezeki, kita tidak akan miskin-miskin amat kalau bukan abang saya yang merebut waris saya. Anaknya telepon abah uang kuliah, sama nak, kita tidak akan susah nyuklakan kamu kalau bukan pamanmu ngambil duit saya. Setiap hari digunjing. Adiknya masuk neraka, abangnya masuk neraka gara-gara berbuat waris, adiknya masuk neraka gara-gara suka gunjing. Habislah masuk neraka semuanya. Baik, ayo singkat. Ibu-ibu yang soleh, bapak yang soleh, hari ini kita diajari dendam dan permusuhan. Setiap saat diajak permusuhan, dan itu memang diagendakan oleh imam mereka yaitu iblis, laknatullah. Iblis itu membuat kita permusuhan sampai hari ini. Dan kita kadang ngikuti perpolitikan kita juga. Coba setiap tahun kita pilihan presiden ribut, ya enggak? 01, 02, 03 berantem. Sementara yang di sana sudah besanan, kita masih belum akur loh sama tetangga. Aneh sekali kita ini. Pemilihan presiden berantem, ribut. Pemilihan gubernur ribut lagi. Pemilihan wali kota, bupati ribut lagi. Pemilihan kepala desa ribut lagi, nggak cukup. Pemilihan ketua masjid berantem juga. Ini belajar hati itu yang penting. Membaca kitab Ihya Ulumuddin bolak-balik, tetaunya atau paling hasud dia. Paling hasud sama tetangganya, sama ustadz sebelah. Waduh, serem. Baik, obat biusnya ibu, bapak, ada obat bius yang kami ambil dari baginda Nabi. Mulailah, kalau anda sudah nyerap obat bius ini, lihat, anda mulai bisa nanti berdoakan. Obat biusnya adalah satu hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Ini demi cinta kepada Rasulullah. Dengar hadis ini, diriwayatkan oleh Muslim. Ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala ghairil ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Kalau anda hari ini, bayangkan anda kalau engkau mendendam kepada seseorang, dengar hadis ini, tidak ada seorang muslim kita
mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya, dan tidak ada di hadapannya dua makna. Yang pertama memang tidak ada di depan matanya, atau yang kedua adalah lagi tidak cocok, lagi sengketa bermasalahan. Kalau kita mendoakan orang seperti itu, maka malaikat mendoakan walaka bimithlin, doanya malaikat tidak pernah ditolak. Allah memberikan kepadamu lebih dulu, diamini malaikat. Sehingga dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengannya. Itu jauh lebih cepat daripada Anda harus pergi umrah, tawaf, kemudian doa di multazam. Oh jauh. Kalau hatinya kotor di multazam tetap nggak diterima nanti. Pastikan biasakan. Yakin mulai hari ini jangan biasa mengutuk. Kalau Anda ingin mengadakan maulid sejati, jangan mengutuk umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap malam mendoakan umatnya, menangis. Bagaimana kita mengutuk umat Nabi Muhammad? Ayo, mana cinta Nabi? Kenapa tidak kita rubah dengan panjatan doa kemuliaan, doa kebaikan? Bahkan ini tadi janji, kalau Anda mendoakan orang tersebut langsung dikabul Anda. Kalau Anda punya utang, jangan bingung-bingung, cari orang kurang ajar pada Anda. Ya Allah, itu kurang ajar banget sama saya, Allah. Kalau dia punya utang, bayar utangnya. Walaka bimithlin, kau dah duluan. Sehingga ini doa yang sangat mudah dikabul, mengalahkan doa-doa yang lain. Pengen dikabul doanya? Mau dikabul doanya? Mau? Mau ya? Cari orang-orang kurang ajar. Pastikan, coba nanti. Karena sudah minum obat bius, sudah bisa insya Allah aman. Ngerti obat biusnya? Tinggal dikasih oles. Setelah kasih obat bius, oles. Anti nyeri. Anti nyeri bayangkan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ini maulid Nabi SAW. Di padang mahsyar Allah itu menyeru, ainal mutahabu Nabi Jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, nggak pakai dendam-dendaman, disakiti malah tersenyum membalas kebaikan. Ainal mutahabu Nabi Jalali, al yawma udhilluhum yawma la dhilla ila dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Anda tahu padang mahsyar bagaimana keadaan padang mahsyar, mengerikan. Bumi yang putih, tidak pakai tapal batas, sehingga kita tidak tahu dari mana kita pergi dan akan kemana. Bingung tak, bingung, panasnya luar biasa. Akan tapi di sana ada beberapa kelompok manusia yang mereka nyaman, tenang saja berada di padang mahsyar. Salim hati selamat, tidak pakai dendam-dendaman, hidupnya dengan cinta. Di saat diseru oleh Allah, dia mendengar, ainal mutahabu Nabi Jalali, mana orang yang hidup di dunia nggak pakai dendam-dendaman, hidup di dunia dengan cinta. Dia mendengar surat ini, langsung mereka berkumpul. Al-yawma udhilluhum law la dhilla ila dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Lalu dia menemukan kesejukan, tidak ada lagi padang mahsyar mengerikan. Bahkan dalam riwayat disebutkan, orang-orang istimewa semacam ini dia akan melewati padang mahsyar bagi yang lain puluhan ribu tahun, bukan ratusan tahun, puluhan ribu tahun. Tapi bagi anda yang dengan qalbun salim, banyak doain orang yang kurang ajar tadi, hati bersih, akan melewati padang mahsyar mabana dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Sampai sebagian seperti sekejap orang memeras susu, begitu cepatnya laksana kilat. Lalu kalau kalian bayangkan, ini membayangkan saja, membayangkan itu kan untuk memantapkan aja. Kalau saya bayangkan saya punya dendam, marah sama seorang, kan ada orang begini, kalau orang kurang ajar kepada dia, dia marah. Demi Allah, aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar begitu? Awas jangan jadi besan itu, hati-hati, serem dia. Oh, besan kayak begitu, serem banget punya besan begitu. Nanti giliran saya sarah dituntut di akhirat. Jangan jadi menantu dia. Demi Allah, aku tuntut nanti di akhirat. Allah, serem banget tuh orang. Ya nih, biarpun menuntut boleh. Dan keadilan Allah ditegakkan, ayam jago yang dolim dengan ayahku dibangkitkan, setelah itu suruh balas dan selesai setelah itu, jadi dia kembali. Tapi kita tidak diizinkan. Anggap saja, ya berapa banyak orang dolim pada kamu tuh, saya nggak terima di dunia, demi Allah aku tuntut, saya didolimi. Betul, di akhirat diizinkan, tuh tuntut tuh, saya tuntut, mana kebaikanmu buat aku, kasih, mana kebaikan buat aku, kasih, mana. Saya bayangin ribut, saya mencari orang yang nuntut saya, giliran selesai saya noleh. Rombongan orang yang saling mencintai karena Allah sudah meluncur ke surga lebih duluan. Wah, kayaknya ketinggalan.
Daripada saya ketinggalan, mending saya maafkan di dunia hari ini. Siapapun yang berbuat salah kepada saya maafkan deh, biar saya bisa meluncur ke surga cepat-cepat. Ngapain nunggu-nunggu? Maka hari itu saya ikrarkan, kalau ada yang menyakiti saya, menggunjing saya ampuni, maafkan sudah. Tidak akan saya tuntut. Mengambil hak saya, selagi saya bisa ambil, saya ambil kami, tapi tidak pakai dendam. Yang sudah terlanjur, semoga Allah ampuni. Selesai. Apalagi itu saudara kita, bapaknya sama, ibunya sama. Ini sudah kelas ustadz, rebutan waris, gak beres-beres. Kantin pondok gak beres-beres. Gara-gara sebelahnya kakaknya itu adalah jualan kerudung, sama-sama kerudung. Misalnya, jual-jual baju koko. Buat ribut, berantem itu. Sudah begitu ngaku cinta Nabi Muhammad, mana cinta Rasulullah? Lah akhirnya saya bayangin, saya ketinggalan dari rombongan orang yang meluncur ke surga dengan kilat. Maka kalau begitu sudahlah, daripada saya menyimpan dendam, sesek juga di hati, mending saya maafkan. Kalau perlu saya punya duit besok saya kasih, gitu loh. Ya udah, doain gitu. Wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo kita ikrar hari ini, cinta kita kepada Nabi adalah kita wujudkan, kita hadirkan dalam bentuk pengabdian dan cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pandang di saat mereka salah dengan kasih sayang, dan di saat mereka melakukan ketidakbaikan atau kesalahan kepada kita dengan maaf, dengan kelapangan hati. Urusan pribadi, insya Allah dengan demikianlah kita akan sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.